Tim nasional Uruguay berhasil lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Piala Dunia kali ini dianggap krusial karena jadi Piala Dunia terakhir pemain bintang seperti Luis Suarez dan juga Edinson Cavani. Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Dipastikan lolos. Tim nasional Uruguay berhasil lolos ke Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Peru bulan Maret yang lalu. Bertanding di Montevideo, skuad La Celeste menang tipis dengan skor 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Georgian de Arrascaeta beberapa menit sebelum turun minum. Sayang lolosnya Uruguay dibarengi dengan beberapa kontroversi. Saat itu pada masa injury time pemain Peru yakni Miguel Trauco merilis tembakan jarak jauh. Tembakan tersebut ditangkap oleh kiper Uruguay yakni Sergio Roquet. Namun Roquet menangkapnya tepat di atas garis gawang. Hasilnya para pemain Peru menilai kalau bola tersebut sudah melewati garis dan seharusnya dihitung sebagai gol. Apalagi Roquet juga terlihat sedikit mundur ke dalam gawang saat menangkap si kulit bundar. Akan tetapi wasit memutuskan kalau bola itu belum melewati garis gawang. Sementara itu tim nasional Uruguay dipastikan lolos dan bergabung ke dalam grup H. Di grup H mereka akan berhadapan dengan Ghana, Korea Selatan, dan Portugal. Di atas kertas Portugal dan Uruguay jadi tim yang difavoritkan untuk lolos ke babak selanjutnya. Sebab kedua tim tersebut banyak dihuni oleh pemain-pemain top yang bermain di Eropa. Namun kedua tim ini juga harus berjuang keras untuk lolos dari babak kualifikasi. Portugal bahkan harus menempuh babak playoff untuk mengamankan tiket ke Qatar. Bicara pengalaman, Uruguay tentu lebih diunggulkan di grup H. Dibandingkan negara-negara lainnya, Uruguay lebih berpengalaman dengan catatan lebih banyak penampilan Piala Dunia dan juga sudah memenangkan 2 trofi juara. Perpaduan pemain muda dan tua. Tim nasional Uruguay diprediksi bakal tampil dengan tim yang memadukan 2 generasi. Hal ini terlihat pada pertandingan terbaru menghadapi Panama. Di posisi bek, sang pelatih Diego Alonso memainkan Damian Suarez, Sebastian Coates, Matias Oliveira, dan bek Barcelona yakni Ronald Araujo. Damian Suarez dan Coates merupakan pemain senior yang sudah berumur di atas 30 tahun. Sementara Oliveira dan Araujo baru berusia 23 dan 24 tahun. Hal serupa juga terlihat pada lini tengahnya. Lini tengah Uruguay diisi oleh Lucas Torreira, Matias Venico, dan bintang Real Madrid yakni Federico Valverde. Di antara ketiganya cuma Venico yang berumur lebih dari 30 tahun. Sementara Valverde jadi pemain yang paling muda di lini tengah dengan usia 24 tahun. Selain itu, Diego Alonso juga menerapkan formasi lintas generasi di lini penyerangannya. Dia sering memainkan Georgian de Arrascaeta, Facundo Pellistri, dan Edinson Cavani. Seperti diketahui, Cavani merupakan salah satu pemain yang paling senior di tim nasional Uruguay. Pemain yang sudah membela La Celeste sejak tahun 2008 ini kini sudah berusia 35 tahun. Sedangkan Pellistri adalah wonderkid Manchester United yang baru memasuki usia ke-20. Pellistri bahkan berstatus sebagai pemain termuda tim nasional Uruguay saat ini. Perbedaan generasi yang bahkan mencapai 15 tahun gak membuat Uruguay tampil melempem. Buktinya pada laga menghadapi Panama mereka bisa menang 5 gol tanpa balas. Kebanyakan striker murni. Tim nasional Uruguay akan turun dengan skuad terbaiknya. Seandainya diperhatikan, skuad La Celeste juga punya banyak pemain di posisi striker murni. Pertama ada Luis Suarez yang kini membela Nacional Montevideo. Walaupun sudah berumur 35 tahun, mantan bomber Barcelona ini masih begitu tajam di lini depan. Hal ini terlihat di mana Suarez sudah mencetak 4 gol dan 3 assist di Nacional Montevideo. Sementara di timnas Uruguay ex Liverpool ini sudah menyerangkan 68 gol. Berikutnya ada Edinson Cavani yang di musim ini bergabung ke klub La Liga yakni Valencia. Walaupun begitu, Cavani merupakan salah satu legenda timnas Uruguay yang sudah mencetak 58 gol. Pada laga terbaru menghadapi Panama, Cavani bahkan meraih brace. Selanjutnya ada bintang terbaru Liverpool yakni Darwin Núñez. Núñez didatangkan skuad The Reds dari Benfica dengan harga yang fantastis yakni 75 juta euro. Walaupun begitu, Núñez belum memperlihatkan ketajamannya dan justru tampil tumpul.
Hal ini terlihat di mana Nunes baru mencetak 1 gol dari 3 pertandingan Premier League. Apalagi dalam 3 pertandingan tersebut, Darwin Nunes sempat di kartu merah wasit. Sementara untuk tim nasional Uruguay, Nunes baru meraih 11 caps dengan sumbangan 2 gol. Uruguay pun masih punya striker lain yakni Martin Satriano yang membela Empoli. Dihantui karma Ghana. Tim nasional Uruguay akan memulai babak grup Piala Dunia dan langsung berhadapan dengan Ghana. Berbicara soal Ghana tentu nggak terlepas dari insiden di Piala Dunia 2010 yang lalu. Saat itu Uruguay bertanding menghadapi Ghana pada babak perempat final. Mereka bertarung di Stadion Soccer City Johannesburg di Afrika Selatan. Uruguay sendiri jadi tim unggulan karena baru kalah 1 kali di babak grup. Sementara Ghana harus bersusah payah untuk melaju ke babak perempat final tersebut. Pertandingan Uruguay dan Ghana pun berlangsung cukup sengit. Keduanya sama-sama mencetak 1 gol dan harus melanjutkannya sampai babak extra time. Di babak inilah Ghana merasa jadi tim yang paling dirugikan dalam sejarah. Saat itu Suarez menggagalkan tembakan pemain Ghana di depan gawang dengan tangannya secara sengaja. Wasit memang mengganjar Suarez dengan kartu merah. Sayangnya para pemain Ghana yang sudah terlanjur jatuh mentalnya gagal mengeksekusi penalti. Begitupun saat pertandingan dilanjutkan di babak penalti. Sejak saat itu Luis Suarez akan jadi musuh bersama bagi seluruh rakyat Ghana. Ghana pun mengaku secara terang-terangan kalau mereka akan balas dendam. Salah satunya adalah Asamoah Gyan. Striker yang pernah membela Udinese, Rene dan Sunderland ini mengaku ingin kembali ke timnas Ghana dan melakukan balas dendam. Sudah lama puasa gelar. Uruguay akan tampil di Piala Dunia 2022 dengan salah satu generasi terbaiknya. Selain itu, mereka juga punya misi untuk mengangkat trofi juara. Hal ini nggak terlepas dari puasa gelar La Celeste yang sudah sangat lama. Dilansir dari Wikipedia, mereka mengangkat trofi terakhir kalinya pada tahun 2011 yang lalu. Saat itu Uruguay menjuarai Piala Copa America di Argentina. Pada laga finalnya, Uruguay masih diperkuat oleh Diego Forlan dan berhasil melibas Paraguay dengan skor 3-0. 1 tahun sebelumnya, sebenarnya Uruguay sudah tampil apik di gelaran Piala Dunia. Sayangnya langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah dikalahkan Belanda dengan skor 2-3. Kini Uruguay membawa misi penting untuk kembali merebut trofi juara. Apalagi mereka menjuarai trofi Piala Dunia untuk terakhir kalinya pada 72 tahun yang lalu. Selain itu, trofi di Piala Dunia 2022 nanti juga jadi harga mati untuk Luis Suarez dan Edinson Cavani. Sebab Piala Dunia edisi kali ini bisa dipastikan bakal jadi Piala Dunia terakhir untuk mereka. Itulah ulasan rencana skuad tim nasional Uruguay di Piala Dunia 2022 nanti. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad La Celeste bisa berbicara banyak nantinya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.